Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air? Jumpa lagi bersama saya di channel Ahsan Masyhur. Kali ini kita akan mengupas atau membedah lebih jauh terkait dengan rubrik observasi kelas pada indikator penerapan disiplin positif. Jadi yang akan kita bahas atau yang akan kita bedah kali ini adalah terkait dengan perilaku yang dianjurkan ini. Ya. Di setiap perilaku yang dianjurkan ini ada beberapa ada 3 perilaku ya yang harus yang perlu kita laksanakan nanti ketika melaksanakan praktik pembelajaran di kelas yang nantinya akan diobservasi oleh kepala sekolah maupun tim yang sudah dibentuk. Nah, eh, untuk setiap perilaku yang dianjurkan ini kita akan membedah atau mengupas satu persatu. Seperti apa contoh penerapannya di kelas? Nah, oke, langsung saja Bapak Ibu. Kita mulai dari fokus perilaku yang pertama. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan ada 3 di sini. Yang pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu menanyakan kepada siswa, anak-anak, apakah di kelas ini sudah dibentuk kesepakatan kelas? Ya, kalau sudah dibentuk, kemudian Bapak Ibu mengajak kepada para siswa untuk mereview kembali. Nah, kalau sudah terbentuk anak-anak, bagaimana menurut pendapat kalian terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk ini? Nah, jadi seperti itu ya. Contoh refleksi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian di poin yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan refleksi pada poin pertama ini, maka tentunya akan ada beberapa pendapat atau pandangan dari peserta didik terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk. Mungkin ada yang menginginkan atau menyampaikan aspirasi agar kesepakatan kelas ini ada poin-poin yang perlu ditambahkan atau dikurangi atau disesuaikan. Nah, di sini Bapak Ibu harus bersedia untuk mendengarkan pandangan tadi. Bahkan Bapak Ibu bisa memfasilitasi mereka, mendorong kepada mereka semua untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kesepakatan kelas ini, supaya nanti kesepakatan kelas ini betul-betul sesuai dengan dinamika kelas dan kebutuhan kelas. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, jadi kesepakatan kelas yang sudah dibentuk ini, ya kalau memang banyak pandangan dari peserta didik, banyak aspirasi dari peserta didik, ya bisa saja Bapak Ibu guru nanti mengubah kesepakatan kelas yang sudah ada, ya disesuaikan dengan dinamika kelas dan kebutuhan para peserta didik. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu, contoh penerapan untuk fokus perilaku yang pertama ini. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke fokus perilaku observasi yang kedua Bapak Ibu. Untuk indikator penerapan disiplin positif ini. Yang fokus perilakunya adalah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Oke, perilaku yang dianjurkan di sini ada 3. Yang pertama, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Oke, jadi contoh penerapannya Bapak Ibu di sini adalah anak-anak, hari ini Pak Guru melihat ya kalian tampil cukup rapi. Ya, bahkan hari ini Pak Guru tidak menemukan lagi ada siswa yang terlambat di pelajaran Pak Guru. Saya sangat senang sekali dan cukup apresiatif ya atas capaian kalian hari ini. Terima kasih ya anak-anak. Misalkan seperti itu ujian yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan nanti bisa disesuaikan tergantung
kondisi yang ada di kelas. Yang kedua, guru memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Nah, penguatan positif atau pujian itu tidak hanya bisa dilakukan dengan berupa kata-kata ya Bapak Ibu, tetapi juga dengan misalnya memberikan aplaus atau tepuk tangan kepada perilaku positif yang dilakukan oleh siswa. Contoh, anak-anak hari ini saya melihat bahwa kelas kalian terlihat semakin rapi dan bersih. Jadi Pak Guru sangat senang sekali dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian kalian hari ini. Untuk itu, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, itu contoh penguatan positif dengan cara memberikan aplaus. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga, guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Ya, contoh, anak-anak, hari ini kelas kalian cukup rapi dan bersih. Nah, mudah-mudahan ini terus dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan. Kenapa kita harus berperilaku bersih dan rapi? Yang pertama, ya, ini dapat mendukung kesehatan kita. Ya, yang kedua, kalau kelas rapi dan bersih, maka itu dapat memberikan kenyamanan bagi kita untuk belajar. Selain itu, anak-anak ini juga sesuai dengan anjuran agama, an-nazafatu minal iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi oleh karena itu kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita, lebih-lebih kebersihan tempat kita belajar ini. Oke, untuk fokus perilaku observasi yang ketiga, yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau proses restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk fokus yang ketiga ini Bapak Ibu akan melakukan yang namanya proses restitusi, ya. Ya. Nah, apa saja perilaku-perilaku yang dianjurkan untuk fokus yang ketiga ini? Yang pertama, guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Misalnya, ketika Bapak Ibu sedang mengajar di kelas, ada siswa yang terlambat masuk. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak bisa membiarkan begitu saja, ya, atau tidak menangani siswa yang terlambat tersebut. Karena kita sebagai guru harus care, peduli dengan perilaku siswa tersebut. Karena tugas kita itu kan tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah, oleh karena itu di sini diperlukan yang namanya proses restitusi. Ya, Bapak Ibu tentunya akan memanggil siswa yang bersangkutan. Oke, bisa diajak bicara, diskusi, apakah di dalam kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu bisa menanyakan nanti, ya, kenapa dia terlambat, ya. Nah, kenapa kamu terlambat hari ini? Ya, kamu tahu nggak sekarang sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat 30 menit nih. Oke. Jadi seperti itu. Dan kamu tahu konsekuensi jika kamu terlambat datang sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membantu siswa untuk menyadari konsekuensi dari perilaku pelanggarnya. Oke. Oh iya Pak, kalau terlambat datang itu saya nanti akan dikasih pertanyaan. Kalau saya bisa menjawab, saya bisa duduk. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka saya tetap berdiri di depan, ya, sampai menemukan jawaban atas pertanyaan Pak. Oke, jadi itu membantu peserta didik untuk menyadari konsekuensinya. Nah, kemudian untuk yang perilaku yang kedua, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan menanyakan, kenapa kamu terlambat hari ini, Nak? Ya, maka siswa nanti akan menjelaskan penyebab atau alasannya. Nah, disinilah Bapak Ibu harus care, ya, peduli dan mau mendengarkan
penjelasan maupun alasan dari siswa. Oke, jangan langsung memberikan hukuman atau kepada siswa. Misalkan apalagi hukuman itu adalah hukuman yang bentuknya fisik. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus mendengarkan dulu apa penyebab, apa alasan mereka terlambat. Misalkan mohon maaf Bapak atau Pak Guru, hari ini saya terlambat karena sudah pergi sarapan ke kantin. Ya, saya tidak sempat sarapan di rumah Pak Guru karena tidak tidak sempat disiapkan oleh orang tua. Orang tua itu pagi-pagi sudah pergi berangkat ke pasar misalkan atau pergi bekerja sehingga tidak sempat menyiapkan saya sarapan. Maka saya terpaksa setiap hari itu sarapan di sekolah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau saya tidak sarapan Pak Guru, maka saya tidak konsentrasi belajar. Kemudian saya juga kalau nggak sarapan itu takut emah Pak Guru misalkan seperti itu. Nah, jadi kita harus mau mendengarkan pandangan atau penjelasan alasan dari para siswa. Nah, kemudian untuk yang poin yang ketiga, guru memberikan dukungan kepada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Nah, di sini di proses restitusi yang terakhir itu Bapak Ibu nanti mengajak kepada siswa tersebut ya dengan mengarahkan kepada siswa tersebut supaya bisa menemukan solusi atau upaya yang dapat dilakukan supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menanyakan kepada siswa ini, dan misalkan dengan mengatakan seperti ini. Nah, saya saya memaklumi ya kondisimu saat ini. Bahkan saya cukup senang, cukup apresiatif kepada kamu ya yang sudah peduli dengan kesehatannya sehingga mau sarapan. Nah, tetapi kamu juga perlu tahu ya bahwa kamu juga punya kewajiban di sini. Ya, kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran dengan tepat waktu alias tidak terlambat. Nah, sekarang bagaimana, Nak, caranya? Apa upaya yang akan kamu lakukan supaya keduanya ini bisa berjalan dengan baik? Kamu boleh sarapan, tetapi jangan sampai terlambat masuk kelas. Nah, di sini guru mengarahkan siswa bagaimana supaya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri atau menemukan upaya untuk perbaikan terhadap perilaku melanggar. Mungkin siswa itu akan mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Oh iya Pak Guru, saya berupaya untuk ke depan biar tidak terlambat lagi, saya nanti akan mengupayakan untuk sarapan di rumah. Ya, saya akan bangun lebih pagi atau saya akan memberitahu ibu saya supaya ibu saya menyiapkan sarapan pagi untuk saya. Itu yang pertama. Atau yang kedua Pak Guru, kalau orang tua saya tidak bersedia menyiapkan sarapan pagi untuk saya, maka untuk sementara waktu nanti saya akan pakai roti dulu untuk sarapan Pak Guru. Ya, saya akan beli roti dulu ya sampai menunggu jam istirahat. Nah, nanti di jam istirahat itu saya baru mulai sarapan. Nah, jadi siswa menemukan sendiri ya solusi atau upaya yang dilakukan, upaya perbaikan yang dilakukan ke depan. Nah, itulah yang namanya proses restitusi. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira itu ya Bapak Ibu beberapa contoh penerapan yang bisa kita praktikkan nanti di kelas pada saat observasi pembelajaran ya. Nah, tentunya ini tidak mutlak sifatnya, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas Bapak Ibu.
ya, tapi ini hanya sebagai contoh saja supaya Bapak Ibu punya gambaran. Oke. Nah, mudah-mudahan informasi atau penjelasan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan observasi pembelajaran nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.